ya si Arinal inilah sebenarnya yang ini civilian gitu kan. Preman dia, emang preman ya mah. Juga ini Iya, ini adalah hal yang menarik ya bro ya, tentang ngobrol-ngobrol antara Bima dengan Uya Kuya. Ada hal yang menarik, ada hal yang mengejutkan. Coba kita simak ya, kita dengar nih. mungkin saran gue juga kepada pemerintah, pejabat-pejabat apapun, pejabat daerah, pejabat pemerintahan pusat atau apapun, saat kita dikritik atau mungkin ada satu kritikan dari masyarakat atau warga atau anak muda apapun, jangan sikapi itu sebagai perlawanan untuk menjelek-jelekan pribadi kan. Itu kan ibaratnya justru kritik itu adalah satu tolak ukur buat kita mawas diri, ya kan? Bukan kita benci institusi atau benci orang ya, tapi kan ibaratnya yang kita benci adalah tindakannya atau mungkin apa yang dilakukan yang akhirnya berimbas kepada kebijakan yang begitu-begitu aja, yang tidak memihak pada rakyat akhirnya kan. Nah seperti apa yang gue lakukan juga sama Bim. Banyak sekali kan gue mengkritisi oknum-oknum dari sebuah institusi gitu dari tahun lalu gitu kan. Tapi ya gitu, akhirnya gue sadar kalau orang yang gak terima dengan apa yang gue lakukan itu emang orang-orang yang berpikir sempit gitu. Bisa jadi yang tidak terima itu adalah pelaku-pelaku yang sebenarnya gitu kan. Yang tidak mau dibenerin, itulah penjahat-penjahat yang sebenarnya gitu kan. Kalau mereka bisa berpikir jernih atau profesional, justru harus bersama-sama kita, bersama-sama lo, bersama-sama gue untuk sama-sama memperbaiki institusinya ya, bener kan? Memperbaiki pemerintahannya gitu kan. Yes, benar banget. Justru, nah sekarang gini, kita lihat lagi bahwa setelah lo viral, mulailah ada video-video yang akhirnya memes menyindir buruknya jalanan-jalanan di Lampung ya kan. Jadi apa gunanya anggaran APBD ya kan? Ya buat jalan-jalan, bukan buat pembangunan jalan, tapi buat jalan-jalan itu tadi. Ya sama buat pembiayaan atau mungkin aparatur-aparatur sipil negaranya, tunjangan dan lain sebagainya, anggaran dinas ya kan, kayak perjalanan dinas dan lain sebagainya. Ada sebetulnya sih kalau misalnya pejabat gitu kan ya, ada anggaran-anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas atau dan lain sebagainya. Kalau memang daerahnya maju, jalanannya benar, ya kita masih oke kali ya. Tapi ini kan masalahnya kayak bertolak belakang gitu kan dengan kenyataan yang terjadi di kota tersebut, di daerah tersebut. Nah, ini ada juga sampai orang yang setelah lo viral, tiba-tiba jalanannya dibetulin. Tiba-tiba, wah, sibuk bener jalan. Sampai ada bilang katanya terima kasih Bima, kita lihat. Tapi ada juga yang bilang kalau jalannya udah dibenerin nih, tapi beberapa hari kemarin rusak udah. Karena memang cuma ditambal doang sama mereka. Gue pernah nanya gitu ke seorang pejabat, ini kenapa ya Pak jalannya rusak gitu. Berapa hari kemudian itu, oh ya karena tuh tanah di Lampung lempung, susah gitu. Dibangunnya kayak mau aspal gimana aja atau rusak gitu. Ada aja ngelesnya gitu. Jadi kayak tanahnya rusak. Iya, jadi ya kalau misalnya tanahnya lempung ya gimana caranya harus dibangunnya yang kokoh gitu. Masa udah tahu tanah lempung, cuma di semen doang kayak gitu ya rusak lah. Masa sekolah di mana kata gue kan, kayak ya udahlah harusnya lo benerin gitu, pokoknya sampai bener harusnya gitu kan. Gitu kan, bahwa bukan hanya cukup sampai di Bima di sini saja. Menurut gue, apakah perlu ada Bima-Bima yang lain? Di setiap daerah yang ada di Indonesia yang harus bersuara, yang berani bersuara, nggak usah takut, ya kan? Karena faktanya adalah setelah ada Bima yang di Lampung ini, tiba-tiba langsung gercep tuh, ya kan? Jalanan rapi, segala macam. Terus tiba-tiba jadi sorotan pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat daerahnya disorot. Ada hartanya dikulitin. Terus KPK juga sekarang jadi concern ke Lampung gitu kan. Jadi artinya apakah perlu ada Bima-Bima lainnya di kota-kota dan provinsi-provinsi lainnya? Perlu kayaknya nih. Perlu, tapi mereka nggak berani. Gue juga punya teman konten kreator dari daerah-daerah lain. Mereka menyampaikan ke gue, jujur gue nggak seberani lo Bima. Apalagi gue masih di Indonesia nih juga. Lu mau ke Australia juga, sini kuliah dulu, abis itu lu kritik gitu kan. Dia bilang, gue gak berani, soalnya gimana ya ini Indonesia gitu. Gue pasti akan mendapatkan ancaman juga. Lu yang diancam untung keluarga lu gitu. Kalau lu di sini langsung di Indonesia, wah lu mungkin abis Bim gitu. Bahkan sampai detik ini juga keluarga gue masih ada ketakutan ya, terutama bokap gue sih sama kakak gue. Kalau nyokap gue sih kayak gue yakin lah aman, cuman selalu ngingetin gue, nah nanti kan gue kan ada rencana mau ke Malaysia nih,
minggu depan gue mau ke Malaysia. Terus kayak disampaikan jangan minum air ya nanti selama di pesawat. Jangan minum air putih, biarin aja dulu sampai datang ke Kuala Lumpur, bener-bener jangan. Apaan gitu, masa sampai segitunya orang gue kan nggak mungkin ya gitu kan, sampai setakut itu gitu. Jadi sampai setakut itu bokap gue gitu Mas Ian. Tapi ngomong soal kemarin keluarga lu katanya diintimidasi. So, ceritanya sebenarnya seperti apa, Bin? Jadi kayak awalnya tuh ya dilaporin itu kan, gue pikir kayak udah chill aja lah, ini laporan apa sih, diproses, nggak mungkin lah diproses konyol amat gitu kan kalau misalnya gue diproses itu. Ternyata beneran diproses dan orang dari Kapolsek kecamatan gue tuh datang ke rumah gitu. Yang anehnya yang coklat. Dan anehnya yang bikin gue emosi dan kesel itu mereka mintain semua data gue gitu, dari mulai ijazah SD, SMP, SMA, kuliah, sampai makanya sampai offer letter gue yang di Macquarie itu gue kasih gitu. Mereka minta home address gue yang di Australia, bank account gue yang di Australia, transaction detailnya gitu. Jadi kayak siapa yang minta tuh? Itu Kapolsek gitu. Kapolsek minta itu profiling. Ini Kapolsek yakin ya, ngomong Kapolsek nih? Kapolsek gitu. Minta data ke siapa? Minta data ke gue semua, data privacy semuanya. Urusannya apa? Lo kan baru dilaporin ya? Iya, kata dia untuk profiling gitu. Oke, but it doesn't make any sense. Menurut gue kayak aneh gitu. Lo ngapain minta sampai rekening? Iya, kita hanya, nih nyokap gue juga tetap. Iya nggak apa-apa nah, ini tuh cuma buat profiling aja. Mah nggak masuk akal. Jangan mentang-mentang Kapolseknya itu masih nyangkut keluarga kita. Emang masih kayak agak keluarga gue gitu. Kapolseknya itu masih kayak ada hubungan keluarga dengan keluarga gue. Jadi bokap gue tuh nggak enak gitu. Tapi gue orangnya belak-belakan. Saudara gue kalau salah aja gue babat, gue rujak. Nyokap bokap gue aja kalau salah gue rujak, apalagi yang cuma saudara jauh gitu. No way gitu, lo salah gitu, lo melakukan profiling ke gue atas dasar apa gitu kan. Nah akhirnya bokap gue merasa terintimidasi dan juga dipanggil wakil bupati itu kan, dimaki-maki sama gubernurnya lewat telepon. Dan bokap gue takut dan bilang ke gue nggak usah keluar-keluar dan udahlah stay chill aja di sana gitu. Nunggu 3 bulan lagi baru dikritikan aku. 3 bulan lagi itu udah nggak PNS katanya. Dia nunggu nggak PNS katanya, dia kayak nunggu momen-momen pensiun gitu kan. Tapi dia belum pensiun, 3 bulan lagi guys dia pensiun. Nah terus habis itu ya gue nangis juga lah kan, ngeliat bokap gue nangis di sosmed. Ya gue bisa laporan ke siapa sih, karena kan gue orang biasa gitu kan, gue nggak ada power untuk melakukan intimidasi gitu kan. Ya udah gue cerita aja ke netizen di instastory gue. Nah, habis itu banyak yang nge-repost di Twitter, di TikTok, di mana-mana gitu. Trending, hari itu trending, Twitter nomor 1 gitu kan. Baru malamnya Kapolres ya dari kabupaten datang ke rumah, katanya bilang tabayun dan mengklarifikasi kalau kita hanya mengamankan. Gitu guys, jadi detailnya gitu. Jadi sebenarnya dari awal mereka itu, pihak polisian itu mengintimidasi keluarga gue. Cuman habis itu ya karena takut dan ketar-ketir, netizen banyak yang ngamuk, ya akhirnya mereka pura-pura gitu kan untuk mengamankan. Padahal wah hebat banget. Bahkan wakil gubernurnya juga nge-DM gue gitu kan, Bima kalau misalnya ada apa-apa bilang aja gitu. Kalau misalnya kamu merasa terintimidasi dan lain, gue screenshot dan gue upload pansos. Karena creepy menurut gue, dari awal lu nggak setuju dengan poin-poin yang gue kritik dan lu tiba-tiba datang ke gue tiba-tiba gitu kan, bilang kayak enggak, gue nggak ngapa-ngapain kok, gue mau ngamanin lu. Aneh banget kata gue kan gitu. Tapi gila sih bang. Nah jadi waktu pertama datang tuh Kapolsek ya? Kapolsek yang pertama kali datang. Betul, lo setelah dilaporin kan? Tuh berapa lama setelah dilaporin Kapolsek ini datang? Itu tuh cuma jelang 1 hari kayaknya. Hebat 2 hari ya, 2 hari kalau nggak salah. 2 hari. Laporin, 2 hari langsung diproses, lo nya didatengin. Sebenarnya dilaporin,
tiba-tiba kapolseknya, apalagi pimpinan polseknya tuh datang. Tahu gue tuh semua by surat, amplop coklat. Dan lo pun biasanya akan dapat panggilan untuk surat keterangan dulu, klarifikasi sebagai terlapor, ya kan? Lo ada undangan klarifikasi dulu. Sampai dulu dilaporin mah menurut gue gila. Keren banget lo, Bib. Itu ya, profiling itu tuh pasti menurut dugaan gue ini tuh pasti disuruh sama gubernurnya, si Arinal. Arinal pasti yang nyuruh untuk melakukan profiling dan mencari-cari kesalahan gue. Ini anak pakai sponsor dari negara enggak, ini anak pakai dana apa gitu. Padahal emang 100% dari nyokap gue gitu. Nyokap gue kan dagang gitu, jadi kayak ya ada duit lah buat ngulihin anaknya keluar. Partai mana sih gubernurnya? Kagak tahu gue partai mana di. Coba jadi tahu. Oke, sama ini, sama apa? Nah, oke. Sekarang ngomong soal tadi katanya lu sempet didatengin, orang tua didatengin sama apa? Bupati, apa wakil bupati apa tadi? Wakil bupati. Bukan didatengin ya, nyokap gue yang bokap gue yang dateng. Oke, terus lu bilang tadi ada marah-marah di telepon gubernur tuh apa tadi? Cerita itu. Jadi itu tuh tadinya diundang sama bupatinya, tapi ternyata yang datang wakil bupatinya. Karena bupatinya ini masih ada respect banget sama keluarga gue. Keluarga gue tuh setengahnya pejabat memang. Dari bokap gue setengahnya pejabat Lampung gitu, DPRD gitu. Ada yang DPRD mantan lah gitu. Jadi kayak nggak berani datengin bokap gue gitu, yang datang wakilnya nelpon sama gubernur dan langsung dikasihin ke bokap gue teleponnya. Dan si Arinal, si gubernur ini ya bilang nggak bisa didik anak lah dan lain-lain. Pokoknya iya gitu. Terus bokap gue sampai kayak geter gitu kan, tahu sendiri bokap gue gimana. Terus habis itu dia bilang, oh ya pak, maaf kalau misalnya saya nggak bisa didik anak gitu, maafkan anak saya sebagai dari keluarga saya minta maaf gitu. Iya saya maafkan, tapi hukum tetap berjalan, harus diproses gitu secara hukum. Gubernurnya bilang begitu? Gubernurnya bilang kayak gitu. Artinya kan dia yang pengen proses hukum terhadap lo tetap berlangsung kan? Bener gitu. Nah, iya gitu. Jadi Nah, itulah bro ya. Pembicaraan dari Uya Kuya dan juga Bima tadi. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Keren kan ya. Jadi ada banyak hal-hal yang jadi kita tahu jadinya ya, bahwa bupatinya ini respect, pada akhirnya menyuruh wakil bupati, dan kapolseknya ada masih berbau-bau saudara begitu kan ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini dan saya ucapkan salam sehat dari kalian semuanya.